Ini sudah membahas bab perpangkatan dan bentuk akar bagian pertama, yaitu konsep perpangkatan. Nah, pada video kali ini Pak Beni akan membahas bagian keduanya, yaitu perkalian pada perpangkatan. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, pertama Pak Beni akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, lalu menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan, setelah itu menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, dan yang terakhir nanti kita akan menyelesaikan beberapa soal terkait penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Oke, kita mulai ya. Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, itu sebenarnya sama aja dengan menjumlahkan pangkatnya. Nah, maksudnya gimana? Nih, Pak Beni kuningin di sini biar kalian jelas ngelihatnya ya. Jadi, misalnya ada A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti itu sama dengan A pangkat M tambah N. Di sini A-nya sama nih, basisnya sama-sama A, tapi pangkatnya aja yang beda. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kalian cukup tambahkan aja pangkatnya. Udah kayak gitu. Contoh nih, biar kalian lebih paham ya. Di sini ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Dia basisnya sama-sama 4 kan? Coba kalau kita jabarkan secara normal aja ya, kayak biasa. 4 pangkat 3 berarti kan 4 kali 4 kali 4. Lalu 4 pangkat 2 berarti kan 4 kali 4. Kalau kita lihat, ini kan 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dikaliin semua berarti kan sama aja dengan 4 pangkat 5 kan? Nah, sekarang kalau kita gunain pola yang kuning ini. Kan 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Sama-sama 4 basisnya, berarti pangkatnya tinggal tambahin. 4 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Jauh lebih simpel kan daripada kita ngejabarin yang atas ini. Makanya kalau kita udah tahu sifat perkalian yang kayak gini, kita nanti akan jauh lebih cepat dalam memproses perhitungannya. Gampang kan? Lanjut lagi, jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, itu sama aja dengan mengalihkan pangkat tersebut. Kayak gini nih, kalau ada A pangkat M, lalu dipangkatin N. Itu artinya A pangkat M dikali N. Oke, supaya paham Pak Bini langsung ke contoh aja ya. Di sini ada 4 pangkat 2 dipangkatin 3. Ini kan artinya sama dengan 4 pangkat 2 terus kali 4 pangkat 2 lagi, terus kali lagi, lalu 4 pangkat 2 lagi. Kayak gini kan sebenarnya, karena dia kan dipangkatin 3. Nah, ini kalau kita jabarin lagi, berarti kan 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, dikali ini juga 4 kali 4, dikali ini juga 4 kali 4 kan. Nah, kita hitung deh, 4-nya ada berapa di sini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan 4 pangkat 6 kan hasilnya? Nah, sekarang coba kalau kita pakai pola yang ada di dalam kotak kuning ini. Tadi kan soalnya 4 pangkat 2 lalu dipangkatin 3. Kan kalau menurut pola yang ada di kotak kuning ini, pangkatnya tinggal dikaliin. Berarti 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Udah gitu doang kan? Jadi lebih simpel perhitungannya ketika kita paham sifat perkalian yang ini. Oke, next. Ini sifat terakhir pada perkalian perpangkatan ya. Jika suatu perkalian dipangkatkan, itu sama aja dengan memangkatkan masing-masing bilangan baru dikalikan. Contoh kayak gini. Kalau misal ada A kali B pangkat M, itu sama dengan A-nya dipangkatin M, B-nya juga dipangkatin M, baru dikaliin. Oke, supaya lebih paham, kembali ke contoh. Di sini ada 4 kali 3, lalu dipangkatin 2.
Berarti kan kalau kita jabarkan itu sebenarnya sama dengan 4 kali 3 terus dikali 4 kali 3 lagi kan, karena dia dipangkatin 2. Nah, boleh dong kalau Pak Beni kumpulin 4 dikali 4 terus lalu dikali 3 kali 3. Sama aja kan sebenarnya. Nah, di sini kita bisa simpulkan nih. 4 kali 4 itu kan sama dengan 4 pangkat 2. Sedangkan 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Sama dong polanya, jadi pangkatnya jadi punya masing-masing angka ini. Kayak gitu ya. Jadi bisa dijabarkan dari A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kayak gitu. Setelah ini baru kita akan bahas ke soal-soal yang berhubungan dengan perkalian suatu perpangkatan ini. Oke, sekarang kita mulai untuk mengerjakan soal terkait konsep perkalian pangkat. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Yang pertama dulu yang paling kiri ya. 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Ini kan mirip dengan tipe yang kuning yang paling bawah ini ya. Yang ini kan. Kan polanya setipe ya. Jadi basisnya sama-sama 4. Berarti untuk menyederhanakannya, ya kita tinggal tambahin aja pangkatnya. So ini jadi 4 pangkat 6 tambah 3. Jawabannya 4 pangkat 9. Gitu aja. Next, sebelahnya. Di sini min 7 pangkat 3 kali min 7 pangkat 2. Sama juga ya, masih pakai kotak kuning paling bawah. Berarti tinggal min 7 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan min 7 pangkat 5. Gampang kan? Next, yang terakhir. Ini ada 5 pangkat 2, terus dipangkatin 3. Berarti kita pakai sifat kuning yang tengah ya. Nah, caranya berarti tinggal tulis 5. Lalu pangkatnya tinggal dikaliin 2 kali 3. Berarti sama dengan 5 pangkat 6. Kayak gitu. Gampang ya soal yang tipe-tipe kayak gini. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, kita naikin levelnya ke operasi aljabar. Soal ini berbunyi sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2 berapa? Nah, Pak Beni akan fokus ke yang kanan dulu ya, yang ini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini kan di dalam kurung ini ada 3Y, lalu dipangkatin 2. Itu sebenarnya tipenya kayak kuning yang atas gitu. Jadi semuanya nanti dipangkatin 2, baik 3-nya dan juga Y-nya. Kalau 3 dipangkatin 2 berarti kan sama dengan 9. Y pangkat 2 ya Y pangkat 2. Jadi nanti yang dalam kurung 3Y dipangkatin 2 itu kita sederhanakan jadi 9Y kuadrat. Bisa dipahami ya. So, soal ini bisa diubah menjadi Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 9Y kuadrat. Oke ya. Lanjut. Nah, kalau kalian udah sampai ke tahap ini, pahami baik-baik dulu bahwa kalau kita mau mengalihkan aljabar, ingat yang konstanta atau angka dikalikan sama angka juga. Sedangkan yang huruf atau variabelnya kita kalikan sama huruf juga. So, kita bisa kalikan 2 dengan 9 ya. Jadi 2 kali 9 itu kan 18. Dikali Y pangkat 3 kali Y pangkat 7 dong sisanya kan. Terus kali Y pangkat 2. Nah, sekarang 18-nya masih tetap. Yang Y-nya, Y yang ini, bentar ya, yang ini itu kan tipenya kayak gini. Jadi basisnya sama-sama Y, berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan aja. Oke ya. Jadi ini nanti Y pangkat 3 tambah 7 tambah 2. Berarti sama dengan 18 Y pangkat 3 tambah 7 itu 10 tambah 2 12. Jadi Y pangkat 12. Kayak gitu penyederhanaannya. Coba pahami lagi ya baik-baik ya. Next, sebelahnya 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4. Nah, sama kayak yang tadi, yang ini kita jabarin dulu jadi M pangkat 4 dikali N pangkat 4 ya. Jadi masing-masingnya pangkat 4. So, soal ini kita ubah menjadi 3M pangkat 3 dikali M pangkat 4 N pangkat 4. Oke, di sini 3-nya nggak ada teman lagi kan, nggak ada angka lain, berarti tetap 3. M-nya, lihat, di sini ada M pangkat 3, di sini ada M pangkat 4.
Kalau ada 2 buah yang basisnya sama, kita pangkatnya tinggal tambahin aja. Berarti M pangkat 3 tambah 4, lalu N pangkat 4. N-nya nggak diproses karena N nggak ada temen kan, cuma satu itu aja. So, hasilnya adalah 3 M pangkat 7 N pangkat 4. Kayak gitu ya, gampang kan? Lanjut lagi, tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini. 3 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 7. Nah, kita langsung aja ya, tanpa harus mengurutkan lagi posisinya. Ini di sini ada 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 7. Basisnya sama-sama 3, pangkatnya berarti kita tinggal tambahin ya, sesuai pola yang paling bawah ini. Oke? Berarti nanti 3 pangkat 3 tambah 7 berarti 10. Lalu dikali 2. Udah gitu aja. Sebenarnya kalau mau ditanya bentuk sederhananya, ini udah selesai. Nah, karena yang ditanya nilainya, maka kita tinggal kaliin aja. Nanti kalian bisa pakai kalkulator aja 3 pangkat 10 itu berapa, lalu dikali 2. Nanti kalau sudah benar, hitungannya adalah 118.098 gitu ya. Ini tinggal dihitung aja. Next, soal sebelahnya. Setengah pangkat 3 dikali minus setengah pangkatin 3 pangkatin 4 lagi. Kelihatannya ribet tapi sebenarnya enggak juga. Ini kan setengah pangkat 3 dikali. Nah, ini ada pangkat dipangkatin. Berarti polanya sama dengan kuning kedua kan. Berarti pangkatnya tinggal dikali. Jadi minus setengah pangkat 3 kali 4. Berarti kan 12. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang di sini udah ada setengah pangkat 3 kali min setengah pangkat 12. Bisa disederhanain lagi nggak? Bisa. Jadi gini ya. Kalau kalian punya minus 2 pangkat 2, itu kan sama dengan minus 2 kali minus 2. Nanti min 2 kali min 2, 4 dong. Minusnya hilang kan? Tapi kalau minus 2 pangkat 3, itu kan minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Berarti jadi minus 8 kan? Nah, tetap ada minus. Jadi gini aja. Kalau pangkatnya genap, berarti dia positif. Kalau pangkatnya ganjil, berarti dia tetap negatif. Paham ya maksudnya ya? Nah, berarti nanti ini bisa aja sama dengan setengah pangkat 3 dikali, ini kan minus setengah pangkat 12. Pangkat 12 itu kan genap. Berarti bisa diubah jadi setengah pangkat 12. Sebenarnya sama aja nilainya nanti. Oke? Nah, karena dia basisnya udah sama-sama setengah, berarti pangkatnya boleh ditambahin. Jadi, setengah pangkat 15. Karena 3 tambah 12 itu 15, ya kan? Oke deh. Jadi, kalau ditanya nilainya, berarti kalian kaliin setengah kali setengah kali setengah kali setengah sampai 15 kali. Nanti hasilnya adalah 1/32.768. Segitu ya. Hitung aja pakai kalkulator kalau ini. Oke? Oke, lanjut lagi. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Di sini soalnya 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Nah loh, ini kan beda ya. Dari tadi kita ngerjain basisnya sama terus. Sekarang basisnya beda. Di sini 4, di sini basisnya 2. Lalu bisa disederhanain apa enggak? Jawabannya bisa. Kita lihat polanya dulu ya. 4 itu kan bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ya kan? 4 sama dengan 2 pangkat 2 dong. Lalu pangkatin 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, sekarang basisnya udah sama-sama 2 kan? Nah, sekarang kita bisa lanjutin. 2 pangkat 2 dipangkatin 3. Berarti sama kayak kuning kedua. Jadi tinggal kaliin aja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 itu 6. Kali 2 pangkat 6. Basisnya sama-sama 2 nih. Pangkatnya 6. Berarti pangkatnya tinggal ditambahin. So, 2 pangkat 6 tambah 6, 12. Gitu sederhananya ya. Lanjut lagi ke sebelahnya. 3 pangkat 2 dipangkatin 5 kali 3 pangkat 5. Ini gampang banget. Yang ini berarti kan sama kayak kuning kedua juga. Berarti ini nanti 3 pangkat 2 dipangkatin 5. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Yaitu 10. Kali 3 pangkat 5. Ya udah tinggal tambahin aja kan pangkatnya. Berarti 3 pangkat 10 tambah 5. Berarti 15. Oke ya, gampang kan? Oke, the last but not least. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan paling sederhana.
3 pangkat X dipangkatin X lagi sama dengan 81. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Ini sebenarnya nggak sulit kok. Jadi kalau kalian tetap berpegang teguh pada sifat perkalian pangkat ini, nanti hasilnya pasti benar. Kita cek ya. 3 pangkat X dipangkatin X lagi. Itu kan sama dengan 3 pangkat X kali X. Berarti X kuadrat dong, ya kan? Sama dengan 81. Oke, sekarang kita cek. 81 itu 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 4 kan? So, kita bisa ganti nih. 3 pangkat X kuadrat sama dengan 3 pangkat 4. Kalau nggak percaya kita hitung aja. 3 kali 3 baru 9. Kali 3 lagi 27. Kali 3 lagi 81. Berarti ada 4 buah 3 kan? Jadi 81 itu ya 3 pangkat 4. Oke ya, bisa dipahami kan? Nah, basisnya udah sama-sama 3 nih. Berarti dari sini kita bisa simpulkan X kuadrat nilainya sama dengan 4. Karena basisnya udah sama, pangkatnya juga pasti sama. Gitu ya. Nah, sekarang kita pikirin bilangan berapa kalau dipangkatin 2 hasilnya 4. Bisa aja 2 pangkat 2 kan, hasilnya 4 kan? Boleh nggak angka lain? Boleh, ada juga minus 2. Kalau dipangkatin 2, hasilnya 4 juga kan? Jadi kita bisa simpulkan X-nya nanti bisa 2 atau X-nya bisa aja min 2. Jadi jawabannya yang ini ya. Bisa 2, bisa min 2. Kayak gitu. Oke, itulah video pembahasan tentang perkalian pada perpangkatan. Di video selanjutnya, Pak Beni akan membahas tentang pembagian pada perpangkatan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan ciao.